Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa. Nah, ini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan praktikum yang ada di halaman keempat yang sudah dirancang. Nah, bagi peserta yang masih belum mengikuti di video-video sebelumnya, maka diharapkan untuk terlebih dahulu mengikuti video-video yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan gitu ya. Nah, setelah menyelesaikan halaman ketiga, maka di sini kita bisa berfokus untuk masuk ke halaman keempat. Nah, di sini untuk angka pembilang dan penyebut, di sini kita bisa centang ini ya untuk menyembunyikan gitu yang ada di sini. Ini adalah untuk menampilkan, ini untuk menyembunyikan. Nah, kemudian di sini kita klik kembali ya. Nah, ketika kembali di sini ternyata ada objek-objek atau sprite yang seharusnya tidak tampil gitu. Maka di sini kita perlu untuk menyesuaikan gitu ya. Di sini ketika di halaman ke-4 ya berarti. When I receive halaman keempat ya. When I receive halaman kedua, maka dia disembunyikan. Begitu juga dengan ini ya, semuanya. Sini saya duplicate ya. Ini semua angka tadi. Ini saya pastikan ini. Oke, kita coba lagi ya. Ini itu pecahan sudah kembali, ini sudah tidak muncul ya. Nah, maka kita fokus ke halaman keempat yaitu ketika pecahan senilai. Nah, kita masuk di sini. Nah, di sini klik gambar semangka ya untuk mengubah nilai pecahan. Nah, berarti di sini kita membutuhkan objek semangka lagi gitu ya. Dimana di sini kita duplikat, klik kanan, duplicate. Nah, ini. Dan kita berikan nama semangka 1. Nah, dimana di sini kita munculkan gitu ya. Nah, sini. Tapi di sini semua blok code-nya ini kita hapus gitu ya. Karena ini adalah blok code semangka untuk halaman ketiga gitu. Ini kita hapus dan drag ke blok palet ya. Hapus semuanya. Sehingga ini apa ya? Ini ketika masuk ke halaman 4. Nah, baru dia di show. Sini dan di sini itu adalah per 4 ya. Maka kostumnya di sini kita fokus untuk semangka bagian saja gitu ya. Ini bagi jadi 4 sampai 1 ini ya. Nah, berarti yang lainnya di sini kita
dihapus. Oh ya, kecuali yang itu ya. Deh. Ini. Jadi di sini hanya di semangka 4 saja. Terus kemudian gitu juga dengan semangka yang sebelah kanan ya. Tuh kita duplicate ini semangka 2. Semangka 1 dan semangka 2. Semangka 1, semangka 2. Semangka 1 ini semangka 2. Nah, semangka 2 juga sama ya. Sini kita hapus yang tidak dipakai. Kemudian kita ambil untuk di halaman 4. Ketika masuk halaman 4 maka dia dimunculkan. Nah, ini tampilkan sini ya. Di sini. Oke, nah kostumnya juga kita ambil hanya yang semangka 8. Ya. Nah, kemudian di berikutnya ini ya, di semangka 1 kita berikan events. Nah, when this sprite click maka dia akan looks X kostum. Jadi ketika diklik maka kostumnya dia akan berubah. Ini kan terbalik ya. Nah, di sini kita atur ini adalah 1, ini 2, ini 3. Sehingga ketika kita coba gitu ya, 1, 2, 3, 4, itu dia sesuai gitu ya. Nah, itu juga dengan yang semangka 8 ya. Sini kita atur when the sprite click. Di sini dia looks-nya next custom. Di sini sebelah sini, nah kita atur gitu ya. Agar tampilannya itu searah jarum jam gitu ya pergerakannya. Nah ini ya. Oke, kita coba. Ini sudah ya. Nah, di sini kita juga butuh menyimpan ke dalam variabel. Nah, di sini variabelnya disimpan gitu ya. Ketika next costum di sini, ini kan sudah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kostum nomornya sudah sesuai ya dengan angkanya. Maka di sini kita buat variabel lagi, yaitu angka semangka 1 dan juga angka semangka 2. Nah, kemudian kita atur di sini angka pembilang kan ya, tapi angka semangka 1, nah ini ya. Oh sorry, karena ini adalah semangka 2, maka di sini angka semangka 2. Ini memastikan ya sprite-nya namanya ini adalah semangka 2, maka set angka semangka 2 adalah kostum number. Begitu juga dengan ini gitu ya.
angkanya, angka semangka 1 adalah kostum number bank. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya. Ini ya. 4, angka semangka 1, 4, betul. 1, 2, 3, 4 ya. Terus ini 1, 2, 3, sampai 8. Oke. Sudah sesuai ya dengan angka yang ada di sini. Ini angka semangka 2 ya. Ini angka semangka 1. Ini juga sudah sesuai. Nah, kemudian, di sini kita butuh angka ya. Angka yang ada di sini, di mana dia akan berubah ya. Maka kita butuh angka A ini, kita duplikat. Ini angka S1. Angka semangka 1. Kita tampilkan ya. Kita taruh di sebelah sini. Terus kita buang ya yang tidak digunakan. Ya, ini adalah halaman 4 ya. Halaman 4, sini kita pastikan kostumnya itu adalah angka 1. Nah, sudah. Ini, di sini kita duplikat. Di sini ya sama ya, tapi di sini angka S2. Jadi angka semangka 2 gitu maksudnya. Ini ya. Nah, terus angka semangka 1 ini kan ini hanya 4 ya. Maka yang lainnya kita hapus. Karena tidak akan digunakan gitu ya. Begitu juga dengan yang di sini. Sini semuanya digunakan ya, karena 1/8 ya. Nah, di sini kita akan membuat gitu ya. Next kostumnya ini dia akan sesuai dengan angka yang ditunjukkan di sebelah sini. Maka when this right click di sini dia akan mengirimkan broadcast gitu ya pada angka S2, S1. Ubah nilai ya, nilai S1. Ubah nilai semangka 1 gitu ya maksudnya. Terus kemudian di sebelah sini itu juga ubah nilai S2. Nah, ini adalah semangka 1 gitu ya. Ini ketika mendapatkan S, angka ubah nilai S1, maka dia luxnya sini akan berubah sesuai dengan variabel semangka 1. Coba. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, begitu juga dengan yang ini semangka 2 gitu ya. Maka di sini events-nya when I receive mengubah S2, maka dia akan mengubah loops-nya ini dengan variabel semangka 2. Nah, kita atur dulu ya ininya menjadi kostumnya itu 1. Nah, di sini kita ini udah sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan ya satu tombol ya. Satu tombol untuk melakukan cek nilai. Di sini 50. Sini cek nilai apakah dia senilai atau tidak gitu ya. Ini sama ya, events ketika di awal maka dia akan disembunyikan. Nah, baru ketika di halaman 4
di halaman 4. Nah, ini pergi halaman 4 baru dia ditampilkan. Nah, kemudian dia juga ketika diklik ya, nah itu ketika diklik, display klik, dia akan mengeceknya apakah ya nilai, pakai kontrol ini. Nah, sesuai dengan algoritma yang pernah saya tunjukkan gitu ya di sana, itu adalah ketika, nah ini angka 1 sama angka 2. Nah, 1 dan 2 yaitu ya nilai operator, kita ambil operator ini, kita menggunakan N. Nah, N ini adalah bentuk logika ya, jadi operasi logika yang ada di dalam struktur kontrol. Salah satunya adalah N, di mana pengkondisiannya itu, nah, nilainya itu jika gitu ya, ini jika angka semangka 1 itu adalah sama dengan 1. Nah, dan angka semangkanya itu 2. Nah, jika dua kondisi ini terpenuhi sama-sama benar gitu ya, maka dia akan memberikan ya broadcast benar kayak gitu, tampil benar ya. Tapi kalau bukan 1 atau 2 gitu ya, maka dia akan mengecek lagi gitu ya, mengecek lagi ini. Nah, di sini berapa? Ya, 2 dengan 4. 2 dan 4. Jika 2 dan 4, maka dia benar. Tapi jika bukan, nah ini 3 sama 6. Sama ya. Ini 3 dan 6. Jika bukan lagi, maka dia ada di 4 atau 8. Jika bukan semuanya, maka di sini tampil salah. Nah, broadcastnya ini itu akan berkaitan dengan gambar ya. Jadi ada 2 gambar, no sama yes. Nah, ini kita masukkan ya. Ini yes. Sembunyikan dulu, no. Sini. Nah, ini kita sembunyikan dulu gitu ya. Nah, ini dua-duanya ini. Nah, ini events itu awal dia di hide. Nah, baru ketika dia mendapatkan gitu ya, mendapatkan tampil salah. Nah, ini yang kena X ya, jadi yang no, tampil salah, maka dia akan show to, terus dia akan wait ya, wait selama 2 second saja, baru kemudian dia hide kembali. Nah, begitu juga dengan yes. Nah, kalau yes di sini ya, ini when klik sama ini. Nah, tapi ini disesuaikan ya. Ini ketika tampil benar. Nah, oke. Nah, sini
Kita coba mulai. Apa itu sini? Ini masih begini ya, jadi kita butuh atur ya. Ketika halaman pertama, pastikan kostumnya itu adalah angka 1. Juga di sini juga angka 1. Juga angkanya juga ya, variabelnya di sini di setting 1. Angka semangka 2. Ya, kedua, dan di sini angka semangka 1. Nah, oke. Kita mulai. Bukan. Nilai. Ini ke semangka 1 tambahnya juga sudah berubah. Oke. Kita cek nilai. Nah, ini salah ya. Sorry. Ini cek nilai benar. Ini salah. Ini benar, gitu ya. Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Kita sudah berhasil menyelesaikan gitu ya 4 halaman untuk kemudian berinteraksi dengan pengguna terkait dengan pembelajaran pecahan. Nah, selanjutnya memang kurang menarik gitu ya jika hanya gambar saja. Seringkali memang ditambahkan dengan adanya sound. Nah, maka di sini mungkin bisa ditambahkan ya di sini. Di bagian awal ya, ini mungkin bisa ditambahkan di karakter ini ya. Kita tambahkan sound di sini. Yang di sini Scratch itu menyediakan beberapa macam sound ya. Jadi kita pilih yang loops. Loops ini maksudnya adalah yang bisa berulang gitu ya. Ini itu yang ini ya. Kemudian saya lakukan kontrol. Nah, di sini kontrolnya adalah forever dan kita play sound. Nah, sehingga sejak awal sampai akhir nanti gitu ya, selama program ini berjalan akan ada suara ini, suara play sound-nya ini. Seperti itu. Kita coba. Terus kemudian ketika diklik gitu ya, mulai, maka akan ada suara misalnya ya, maka di tombol mulai ini kita juga berikan sound. Nah, kalau suara tombol itu biasanya effects. Nah, effects ini misalnya ini gitu ya suaranya. Nah, maka di sini when display click. Nah, ini play sound click gitu ya. Begitu juga dengan ketika di halaman ini gitu ya. Ketika di yes atau no. Nah, ketika no, nah di sini bisa ditambahkan sound ya. Bisa ditambahkan sound yang menunjukkan efek salah gitu ya. Ups gitu ya. Nah, sini dimasukkan. Kemudian di yes ini juga
bisa diberikan sound yang menunjukkan benar gitu ya. Ya, kita coba dari awal ya. Media pembelajaran pecahan. Nah, di sini kita hampir sama ya dengan halaman 3 itu, dimana di sini kita belajar tentang bagaimana mengkaitkan gitu ya dari ketika klik gambar ini, kemudian juga mengubah nilai variabelnya, gitu ya, dan juga mengubah sprite yang lain, gitu. Mana sprite yang lain ini akan menunjukkan nilai yang sama dengan apa yang ditunjukkan oleh semangkanya, gitu. Dan juga kita belajar tentang struktur kontrol untuk kemudian mengecek nilai, gitu ya, mengecek nilai dari angka semangka 1 dan angka semangka 2 dengan menggunakan operator N. Karena operator N ini itu adalah operasi logika yang dua syaratnya itu harus terpenuhi, gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan gitu ya, dan bisa dicoba. Tetap optimis gitu ya, tetap bersabar, dan juga tetap berusaha mencoba, karena Scratch ini sangat potensial sekali untuk kemudian dikembangkan di berbagai hal gitu ya. Jadi bukan hanya di sini saja ya, bukan hanya yang seperti ini saja gitu, tapi banyak sekali hal yang bisa di explore gitu ya dari Scratch ini. Sehingga ini masih sebagian kecil gitu ya, dan sebagian kecil ini hanya dasar-dasarnya saja, sedangkan yang banyak sekali blok-blok yang belum kita bahas. Nah, maka sangat disarankan gitu ya untuk kemudian mempelajarinya sendiri secara mandiri atau dengan orang lain yang bisa mendampingi gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.